Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Nah, kali ini kembali lagi dengan saya Muslim dalam acara berdelapan, berita pukul 8 pada hari ini Selasa tanggal 15 Juni 2021. Nah, seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru dan terupdate untuk teman-teman semuanya. Langsung saja teman-teman, untuk berita pertama kita rilis dari CNBC Indonesia, masih terkait perkembangan telekomunikasi 5G di Indonesia. Nah, selain Telkomsel, Indosat juga sudah merilis internet 5G di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, Indosat jadi operator kedua yang mendapatkan surat keterangan layak operasi atau yang sering kita dengar SKLO untuk komersialisasi layanan 5G di Indonesia. Sebelumnya, izin yang sama sudah didapatkan Telkomsel dan operator itu sudah meluncurkan komersialisasi 5G di Indonesia. Pengumuman SKLO itu disampaikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Joni Plate. Dia mengatakan pihaknya melalui Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika atau Ditjen PPI telah mengeluarkan SKLO pada PT Indosat Tbk. Nah, selain lokasi itu, juga akan ada lokasi manufaktur dan lokasi ibu kota negara baru pada tahun 2024 mendatang. Dengan 5G diharapkan bisa mendukung industri dan masyarakat di masa depan seiring dengan perkembangan AL dan teknologi IoT. Nah, mudah-mudahan teman-teman, dengan terus bertambahnya operator-operator untuk penyelenggaraan 5G di Indonesia, semoga teknologi di Indonesia dan penyebaran jaringan 5G di Indonesia akan segera merata. Nah, untuk teman-teman, berita kedua itu kita kutip dari kompas.com. Sekarang kita masuk ke CPNS teman-teman, informasi CPNS terbaru, yaitu akhir ini aturan ujian SKD CPNS 2021 beserta kisi-kisinya, baik itu TWK, TIO, dan TKP. Nah teman-teman, aturan pendaftaran CPNS 2021 sudah resmi dirilis pada Senin tanggal 14 Juni 2021, termasuk mengenai ketentuan ujian seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS. Nah teman-teman, aturan SKD CPNS 2021 ini termuat dalam Peraturan Menteri PAN-RB nomor 27 tahun 2021. Nah, seperti biasa, seperti tahun-tahun sebelumnya, SKD CPNS 2021 juga meliputi yaitu tentang TWK, wawasan kebangsaan, tes inteligensia umum atau TIU, yang terakhir adalah karakteristik pribadi. Nah, untuk kisi-kisi TWK itu meliputi nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara. Nah, itu untuk TWK teman-teman. Dan untuk kisi-kisi TIO itu meliputi analogi, silogisme, dan analitis. Nah, sedangkan untuk kisi-kisi ujian TKP, itu meliputi pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi dan informatika, profesionalisme, serta anti radikalisme. Nah teman-teman, itu beberapa kisi-kisi dari aturan CPNS untuk tahun ini. Semoga bagi teman-teman atau kita semua yang mendaftar CPNS bisa lulus ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk berita ketiga teman-teman, kita kutip dari kompas.com, yaitu yang lagi hangat-hangatnya jadi pembicaraan di akhir-akhir belakang ini, yaitu tentang komisaris. Nah, baik itu dari kalangan musisi, ulama, atau yang lainnya yang diangkat
jadi komisaris dan itu pro kontra di masyarakat. Nah, apa itu komisaris? Nah, teman-teman, komisaris adalah posisi yang mewakili pemegang saham dalam sebuah perseroan terbatas. Komisaris biasanya lebih dari satu orang sehingga kerap disebut sebagai dewan komisaris. Nah, jabatan komisaris ditunjuk untuk mengawasi kegiatan dan operasional perusahaan, termasuk mengawasi para direktur. Nah, komisaris adalah dapat mengganti pimpinan perusahaan jika dirasa pimpinan perusahaan tersebut tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Nah, untuk wewenang dan tugas komisaris ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu bertugas melakukan pengawasan secara umum atau secara khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Nah, yang paling kita tunggu-tunggu ya teman-teman, berapa sih gaji komisaris tersebut? Nah, dilihat dari aturan Menteri BUMN, gaji komisaris itu adalah untuk gaji komisaris utama adalah sebesar 45% dari gaji direktur utama. Komisaris utama mendapat yang paling besar jumlahnya untuk gaji dan tunjangan. Lainnya ditetapkan tiap tahun dalam rapat pemegang saham. Nah, lalu ada fasilitas yang terdiri dari kesehatan dan bantuan hukum. Terakhir adalah tentim atau insentif kerja, di mana dalam tentim dapat diberikan tambahan berupa penghargaan atau dalam jangka panjang. Nah, jadi itulah komisaris teman-teman beserta wewenang serta gajinya. Mungkin dari kita ada yang berniat dari sekarang jadi komisaris. Mudah-mudahan niat baik itu dilancarkan oleh Allah adanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, mungkin itu berita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, sekali lagi saya di sini mendoakan kepada kita semua, semoga aktivitas kita baik itu kerjaan, baik itu sekolah, baik itu di rumah atau di mana saja diberi kelancaran oleh Allah adanya. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya undur diri. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.